Saya membaca berita di Kompas ID yang memberitakan bahwa sebanyak 2.600 lebih narapidana koruptor mendapatkan remisi dari pemerintah di hari ulang tahun kemerdekaan ke-79 kemarin. Nah, sebenarnya jujur ya, merasa kaget mendengar dan membaca berita ini karena bagaimanapun juga angka 2.600 itu banyak ya. Narapidana koruptor sebanyak 2.600 dibebaskan begitu saja di hari ulang tahun kemerdekaan. Ini sih bukan hanya dalam tanda kutip kemerdekaan untuk bangsa Indonesia, tapi kemerdekaan untuk para koruptor. Mungkin kita bertanya-tanya, kenapa sih koruptor itu semakin banyak ya? Kasus-kasus korupsi, kalau kita simak, yaitu semakin hari, semakin tahun itu banyak terjadi itu. Kenapa? Sebabnya, apakah karena disebabkan gaji para pejabat terlalu kecil ya, sebagaimana yang Prabowo bilang bahwa korupsi itu terjadi karena mereka gajinya kecil, sehingga salah satu janji Prabowo adalah ingin menaikkan gaji-gaji para pejabat sehingga mereka tidak lagi korupsi. Nah, sebenarnya mengapa banyak terjadi korupsi itu banyak faktornya yang menyebabkan terjadinya perilaku-perilaku korupsi ya. Jadi bukan hanya dari gaji kecil, tapi ada faktor-faktor lain yang lebih urgent, yang lebih memberi porsi besar terhadap perilaku korupsi. Yang pertama, karena sifat serakah ya. Sebesar apapun gaji seseorang, kalau dia tidak tahu aturan hidup yang baik dan konsumtif gitu ya, otomatis dia pasti korupsi gitu ya. Mau gajinya 2 digit, 3 digit, kalau dia serakah ya, memiliki perilaku-perilaku serakah, sifat-sifat serakah, ya pasti dia korupsi. Kemudian kurangnya iman dan moralitas ya, sudah barang tentu kalau iman dan moralitas sudah nggak ada di dalam hati seseorang, maka dia akan mudah untuk melakukan korupsi, tindakan-tindakan tidak terpuji seperti itu. Kemudian faktor lainnya, hukuman yang ringan. Nah, ini yang menjadi pemantik video ini. Jadi kan biasanya kalau ada korupsi itu mereka biasanya hukumannya tidak sebanding dengan perilaku korupsi mereka. Korupsinya ratusan triliun tapi hukumannya cuma belasan tahun misalkan. Itu pun hukumannya dipotong, disunat ya, menjadi lebih ringan lagi. Dan itu pun setelah disunat boleh jadi mereka mendapatkan remisi di hari kemerdekaan misalkan dengan alasan berkelakuan baik gitu. Jadi ya kalau hukumannya ringan biasanya nggak menimbulkan efek jera ya, hukumannya cuma begitu-begitu saja, ya pastinya mereka akan mengulangi perilaku tersebut. Atau jikapun mereka tidak mengulangi perilakunya, maka pejabat-pejabat yang lain mereka berpikir korupsi ini tidak akan memberikan efek buruk terhadap diri mereka sehingga mereka bermudah-mudah untuk melakukan korupsi gitu. Jadi ini tidak adanya efek jera karena hukuman yang ringan. Kemudian gaya hidup yang konsumtif ya, gaya hidup yang konsumtif ketika seseorang memiliki perilaku hedonistik dan tidak memiliki sikap sederhana ya, ini otomatis dia bisa terjerumus ke dalam tindakan korupsi. Nah, kemudian ada juga fenomena menarik terkait dengan korupsi, yaitu adanya fenomena politisi melakukan tindakan-tindakan korupsi. Kenapa banyak politisi melakukan tindakan korupsi? Yaitu karena mereka harus mengeluarkan ongkos politik yang lumayan besar ya. Jadi ketika mereka ada di masa kampanye, mereka mengeluarkan banyak uang untuk melakukan money politik. Jadi mereka membeli suara dari rakyat dengan membagi-bagikan sembako, membagi-bagikan amplop, dan itu tentunya butuh modal ya. Menjadi seorang bupati saja itu harus mengeluarkan ratusan miliar supaya dia bisa menggait suara rakyat. Dan lagi-lagi rakyatnya juga SDM rendah, mereka mau-mau saja dikasih amplop dan mereka memilih seseorang pemimpin berdasarkan berapa banyak isi amplop. Nah, jadi ya 11-12 ya, rakyatnya begitu, pemimpinnya juga begitu. Nah, setelah mendapatkan kekuasaan, ya tentunya dari langkah-langkah curang seperti money politik dan lobby-lobby politik yang curang, maka si politisi ini menggunakan segala cara untuk mengganti ongkos kerugian yang dia keluarkan selama kampanye. Ya, jadi dia misalkan ketika kampanye itu mengeluarkan uang miliaran, ya otomatis dia harus mendapatkan uang tersebut ketika dia berkuasa. Lalu bagaimana cara mendapatkan uang ketika berkuasa, mengganti ongkos politik yang dia keluarkan? Ya dengan korupsi
atau dengan menggolkan proyek-proyek dari para konglomerat dengan memberikan izin yang bertentangan dengan hukum dan kong kali kong antara konglomerat dengan pejabat gitu. Nah, ini yang menyebabkan terjadinya banyak korupsi di negara kita. Dan juga faktor sosial. Jadi misalkan ada budaya suap menyuap di sebuah korporasi atau perusahaan atau bahkan partai, ya didiamkan ketika anak buahnya melakukan tindakan-tindakan seperti itu, maka otomatis itu menjadi sebuah budaya di sebuah partai atau organisasi. Maka itu beberapa alasan kenapa korupsi masih subur di negara kita. Yang pertama karena sifat serakah, kemudian kurangnya iman dan integritas moral, kemudian hukuman yang ringan dari para penegak hukum, bahkan boleh jadi para penegak hukum itu yang seharusnya menegakkan hukum malah mereka juga bisa disuap. Kemudian gaya hidup konsumtif dan juga karena lingkungan politisi yang menjerumuskan mereka pada perilaku tersebut.